Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Intisar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian fikih hadis kita yang kita mengkajinya dari kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai untuk membaca hadis Muawiyah ibn Al-Hakam. Hadis Muawiyah bin Hakam ini berkenaan dengan hukum berbicara di dalam salat. Dua hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menunjukkan hukum berbicara di dalam salat, dan kemudian ada tambahan satu hadis lagi yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh untuk berbicara di dalam salat. Nah, nanti akan kami paparkan juga pandangan para ulama terkait berbicara di dalam salat ini bagaimana. Namun sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya mulai dari hadis Muawiyah bin Hakam ini, hadis yang ke-13, hadis sampai selanjutnya sampai akhir, hadis-hadis ini tidak berbicara lagi tentang syarat sahnya sholat, tetapi mereka hadis-hadis tersebut akan berbicara tentang pembatal-pembatal sholat. Sampai di sini memang ada dua pandangan para ulama tentang pembatal sholat itu apakah dimasukkan, dikategorikan terhadap syarat sah sholat gitu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini sebagaimana dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu di dalam majmu'nya menyatakan bahwasanya pembatal sholat ini dia dikategorikan atau digolongkan ke dalam syarat sah sholat gitu. Jadi dalam hal ini ada sebagian para ulama yang berpandangan bahwasanya pembatal sholat ini dia masuk dalam kategori syarat sah sholat. Sementara kemarin syarat sah sholat kita telah menuntaskan pelajarannya ketika kita terakhir membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang membersihkan tentang membersihkan sandal dari kotoran najis, di mana syarat sah sholat itu sucinya badan dari najis dan hadas, kemudian sucinya tempat dari najis, kemudian sucinya pakaian dari najis, kemudian menghadap kiblat, berapa sudah ini, dan menutup aurat. Ada 5 syarat sah sholat. Baru kemudian ditambahkan lagi pembatal sholat. Nah, pembatal sholat ini tadi sebagaimana kami sampaikan, ada ulama madhab yang berpandangan bahwasanya pembatal sholat ini bagian dari syarat sah sholat. Namun yang demikian ini dikritik oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya pembatal sholat ini sejatinya secara substansi dia bukan syarat sah sholat, tetapi diikutkan hadis-hadisnya itu dimasukkan ke dalam bab ini karena kesamaan antara keduanya, di mana ketika kita berbicara tentang syarat sah salat ini, kita berbicara tentang sesuatu yang membatalkan salat juga gitu. Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka salatnya jadi batal. Nah, maka dari sisi sama-sama membatalkan salat, akhirnya nanti perkara-perkara yang membatalkan salat juga dimasukkan ke dalam satu bab yang sama ini. Allahu taala a'lam. Nah, hadis Muawiyah bin Hakam kemarin sebagaimana yang kita telah membaca bagian penggalannya ini hadis tidak lengkap karena hadis Muawiyah bin Hakam ini panjang ceritanya.
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya ini dengan cerita yang panjang. Ada banyak faedah dari hadis Muawiyah bin Hakam ini radhiyallahu taala anhu, namun yang dipetik, yang dipenggal, yang dikutip saja oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah bagian hadis yang berkenaan dengan hukum berbicara di dalam salat. Nah, jadi sebelum kita paparkan pandangan para ulama tentang berbicara di dalam salat itu apa hukumnya, kita ulang kembali pembacaan hadis Muawiyah bin Hakam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim itu di dalam kitab sahihnya. Saya tidak mengutip sanadnya dalam kesempatan kali ini agar waktu kita ini lebih singkat untuk membahas matan dari hadis ini. Dari Muawiyah ibn al-Hakam, Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu. Beliau qabilahnya adalah qabilah Bani Sulaim, oleh karena itu nisbatnya As-Sulami. Qabilah Bani Sulaim ini bermukim di rute perjalanan antara Mekah dan Madinah, namun lebih dekat ke arah Madinah, sehingga Bani Sulaim ini tidak bermukim di dalam Madinah, namun berada di luar Madinah dalam rute perjalanan antara Mekah dan Madinah. Muawiyah ibn al-Hakam ini baru karena bermukim di luar Madinah, beliau datang masuk ke dalam Madinah itu untuk menyatakan keislaman, masuk Islam gitu. Ketika masuk Islam dan barusan saja dia memeluk agama Islam, tentunya ada beberapa hal terkait dengan aturan agama yang belum diketahui oleh Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau menceritakan pengalaman beliau ini. Qala bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaumi. Ketika aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bersin. In atasa rajulun, jadi atasa itu bersin. Ketika di dalam salat bersin. Faqultu yarhamukallah. Maka aku katakan kepada orang yang bersin itu, semoga Allah merahmati engkau. Faramani alqaumu bi absarihim. Kemudian orang-orang menatapnya dengan tajam. Jadi dalam bahasa Arab diungkapkan roma. Roma itu melempar, melesatkan anak panah gitu. Nah, roma bil basar itu artinya menatap dengan tajam, sebagaimana tajamnya anak panah itu ketika dilesatkan. Itu makna filosofi bahasanya gitu, demikian. Sehingga orang-orang Arab mengungkapkan tatapan pandangan dengan tajam itu diungkapkan dengan roma yarmi, yang mana roma yarmi itu artinya melempar atau melesatkan anak panah. Maka ditatap dengan tatapan yang tajam. Faqultu wa sukla ummiyah. Dikatakan wa sukla ummiyah. Ini kalimat zajar. Wa sukla ummiyah itu maknanya secara bahasa ibumu, ya, kehilangan anaknya gitu. Kamu ini apa anak yang ibunya kehilangan dirimu gitu loh. Ini satu ungkapan celaan dalam budaya penuturan masyarakat Arab. Wa sukla ummiyah, kasihannya ibumu itu telah kehilangan dirimu gitu. Apa maksudnya ibumu kasihan telah kehilangan dirimu? Artinya sikap orang tersebut yang menatapnya dengan pandangan yang tajam itu tidak disukai oleh siapa? Oleh Muawiyah ibn al-Hakam, yang mana itu bukan sikap seorang anak yang soleh gitu. Sehingga sikap yang bukan sikap anak yang soleh ini menjadikan ibunya ini kehilangan kesolehan anaknya gitu. Kurang lebih demikian arti dari wasukla ummiyah itu. Jadi alangkah kasihannya ibu kalian itu gitu. Masya'nukum, kenapa kalian begitu gitu kan? Tanzuruna ilayya, kalian melihat diriku, orang lagi sholat gitu. Tetapi karena berbicara di dalam sholat itu tidak boleh, para sahabat
mencegah hal tersebut itu dengan hanya menatap dengan pandangan yang tajam saja kepada Muawiyah ibnil Hakam. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Mereka kemudian memberikan isyarat dengan menepuk di paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Nah, ketika aku sudah memahami apa maksud mereka, yaitu mereka ingin aku diam gitu. Jadi mereka itu berupaya untuk mendiamkan diriku agar aku tidak berbicara lagi. Lakinni sakattu, baru kemudian aku diam, tidak berbicara. Aku sudah memahami mereka menginginkan aku diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai salat, artinya sudah selesai mengimami kami ini. Fabi abi huwa wa ummi, maka ibu dan ayahku itu menjadi tebusan sungguh. Nah, ini juga ungkapan masyarakat Arab dalam tradisi penuturan bahasa mereka. Ketika mereka mengungkapkan kesungguhan sesuatu, mereka menyebutkan ibu dan ayahnya. Jadi mereka seakan mengatakan demikian, masyarakat Arab itu sungguh benar, yang jadi jaminan adalah ibu dan ayahku kujadikan tebusan kalau memang perlu, untuk membuktikan kesungguhan dan kebenaran apa yang aku saksikan ini gitu. Ibu dan ayahku jadi tebusannya deh gitu loh. Kalau ente nggak percaya. Nah, jadi demikian kurang lebih makna dari bi abi anta wa ummi ini. Sungguh gitu kan. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu. Aku belum pernah melihat seorang pengajar sebelumnya dan setelahnya ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik cara mengajarnya itu melebihi cara mengajarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, demi Allah, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Beliau tidak menghardik diriku, tidak memukul diriku, dan tidak mencela diriku. Qal, Nabi hanya sebatas mengatakan inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada di dalamnya sedikit pun perkataan manusia. Artinya perkataan-perkataan yang bukan bagian dari zikir salat itu tidak boleh. Innama huwa tasbih. Jadi salat itu hanya berupa tasbih, wa takbir, kemudian takbir, wa qiraatul Quran, dan kemudian bacaan Al-Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mengajarkan demikian, barulah Muawiyah ibn al-Hakam tahu bahwasanya di dalam sholat itu tidak boleh berbicara. Maka setelah itu, karena ini kesempatan untuk belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, beliau kemudian menanyakan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah kaumnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang ditanyakan oleh Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bijahiliyatin." Saya ini barusan saja melepas kejahiliahan saya gitu loh. Hadithu ahdin itu barusan saja, bijahiliyah, barusan saja keluar dari masa-masa jahiliyah saya. Artinya saya barusan masuk Islam, meninggalkan kejahiliahan saya sebelumnya. Wa qad ja'allahu bil Islam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan Islam ini. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan Islam, anugerahkan Islam kepada kita, ini satu kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Itu kenikmatan hidayah Islam dari Allah Azza wa Jalla ini. Orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk Islam ini pilihan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mencintai hamba tersebut, dan ini yang kita yakini, kita imani, dan kita husnuzan kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Islam ini adalah satu kebaikan yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut. Nah, untuk Muawiyah bin Hakam ini Allah jadikan dia masuk Islam, ini kebaikan yang Allah berikan. Kemudian kebaikan lagi yang Allah anugerahkan kepada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu, berkesempatan langsung belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya laitana, andai kata
kita diberi kesempatan ini belajar langsung dari Nabi SAW, tanya langsung tentang hukum Islam itu kepada Nabi SAW. Sungguh ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita hadir dan lahir di zaman yang berjauhan dari Nabi SAW. Maka di antara upaya kita untuk mencari tahu bagaimana ajarannya Nabi SAW ya tidak lain mempelajari hadis-hadis Nabi SAW ini. Nah, selanjutnya yang ditanyakan oleh Muawiyah ibn al-Hakam, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Sebagian dari kita itu ada orang-orang yang mendatangi dukun. Kahanah ini dukun yang dia melakukan ritual-ritual sihir untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau tujuannya itu untuk mengetahui sesuatu yang gaib, ini kahanahnya itu biasanya disebut arraf atau peramal. Coba dilihatkan Bang masa depanku. Nah, ini arraf namanya. Nah, semuanya ini bagian dari sihir. Maka kata Nabi apa? Qala fala ta'tihim, jangan datangi mereka. Dukun ini jangan datangi mereka. Kecurian, kehilangan, datang sama orang pintar sana nanti dicarikan itu ketemu bangan. Waliyadzubillah, jangan datang. Lebih baik kehilangan barang daripada kehilangan akidah ini. Daripada kehilangan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi, bahkan kemudian mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Jangan didatangi mereka. Fala ta'tihim, jangan datangi mereka. Qala wa minna rijalun yatatayyarun. Nah, di antara kita juga ada orang-orang yang bertatayyur. Tatayyur itu meyakini sesuatu hal itu sebagai sebab kemudaratan, padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikannya sebagai sebab kemudaratan. Lihat burung tertentu gitu kan, wah sial nih hariku nih. Padahal musibah dan kemudian kemudaratan itu tidak lain Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kuasa untuk mentakdirkannya. Jadi tidak ada hubungan dengan hewan-hewan tertentu, sehingga kemudian beranggapan wah nanti sial ini ngelindes kucing gitu kan, itu kalau nggak dibungkus pakai bajunya sendiri nanti kena musibah. Tatayyur. Nah, apa kata Nabi tentang tatayyur itu? Nabi menjelaskan dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu hanya sesuatu yang dia dapati di dalam hatinya saja gitu kan, prasangka. Prasangka kalau ini nanti mendatangkan keburukan padahal enggak. Tapi itu yang dikembang-kembangkan terus, dikasih tahu terus sama orang, disebarluaskan sehingga kemudian menjadi suatu hal yang dipercayai padahal tidak sama sekali. Itu tatayyur. Minna rijalun yatatayyarun. Maka Nabi jelaskan itu hanya sesuatu yang Anda dapati di dalam dada Anda gitu kan, tidak di dalam dada mereka. Prasangka saja di dalam dada mereka. Fala yasuddannahum. Maka janganlah prasangka seperti itu menghalangi kalian dari melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban kalian. Nah, masyarakat Arab jahiliyah kental dengan keyakinan-keyakinan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ini kan al-istiqsam bil azlam, salah satunya al-istiqsam bil azlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Jadi kalau mereka itu mau melakukan satu perjalanan atau kemudian mau berperang gitu kan, mereka ambil azlam, anak panah. Ada 3 anak panah. Yang satu tertulis iya, satu tertulis tidak, yang satu nggak ada tulisan apapun gitu kan, kosong, tidak iya dan tidak juga tidak. Nah, itu dikocok nanti plek, ketika yang jatuh keluar iya maka lakukan. Nanti ketika dikocok plek yang keluar tidak, jangan dilakukan. Ketika nanti dikocok keluar yang abstain, nggak ada keterangan iya maupun tidak, dikocok lagi ulang. Jadi mereka untuk menentukan satu tujuan itu seperti itu dulu. Nah, ini dasarnya adalah apa? Prasangka mereka bahwasanya anak panah ini bisa
memberikan petunjuk. Saking jahiliyahnya, saking tidak tahu kepada siapa yang sebenarnya memberikan petunjuk. Ada hal lain juga yang dilakukan masyarakat Arab jahiliyah. Kenapa kok kemudian disebut tatoyur? Tatoyur ini kan diambil dari kata toir, burung. Jadi mereka itu ketika hendak melakukan sesuatu itu ada kelompok burung yang sedang makan, itu di jaluran kita tuh dihambur duluan. Dia diburu, nanti hamburnya kalau dia ke kanan, ini berarti pertanda baik, lakukan. Tapi kalau dihambur dia nganunya ke kiri gitu kan, dia terbangnya ke kiri, ini buruk, satu pertanda buruk, tatoyur. Nah, ini keyakinan mereka, artinya keyakinan ini berasal dari prasangka saja, dianggap-anggap iya padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut, sehingga ketika seseorang itu selalu memperturutkan prasangka yang tatoyur, keyakinan-keyakinan yang asalnya prasangka yang tidak jelas ini gitu. Artinya nanti mereka terhalangi untuk melakukan hal-hal kebaikan gitu. Terhalangi untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kalau kakaknya belum nikah, adik jangan nikah dulu, nanti kakaknya sulit nikah. Bohong. Urusan jodoh nikah urusan Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya adiknya duluan dapat jodoh, ya silahkan nikah gitu. Jangan kemudian diyakini nanti melangkahi kakak dan lain sebagainya, enggak. Islam tidak mengajarkan demikian. Pada saatnya Allah anugerahkan jodoh, ya saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan jodoh. Betapa zalimnya gitu kan. Kalau kemudian kakaknya belum dapat jodoh, sementara si adik ini sudah dapat jodoh, sudah mau menyegerakan nikah, tunggu dulu kakakmu belum gitu. Ini menzalimi adiknya yang gitu kan, menzalimi adiknya. Tapi ya silahkan gitu kan, kalau misalnya mendapatkan jodoh duluan, silahkan untuk menikah terlebih dahulu, karena keyakinan yang demikian tidak berdasar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebagai sebab. Nah, maka berhusnuzon kepada Allah bagi mereka yang belum mendapatkan jodohnya gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan yang lebih baik, tapi nanti gitu kan. Allah Subhanahu wa taala tunda. Misalnya seorang sudah berupaya untuk meminang seorang gadis, tetapi kemudian tidak kunjung diterima, ada saja halangan-halangannya. Maka ketika hal ini terjadi, husnuzon kepada Allah, yang kamu lamar itu bukanlah pasangan yang baik nantinya untuk rumah tanggamu, tapi Allah sedang mempersiapkan. Tapi di mana? Tidak tahu kita. Masih Allah rahasiakan. Yang jelas sebagai seorang hamba, keyakinannya, kewajibannya adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kelanjutan dari hadisnya ini tadi kan perkara kedua yang ditanyakan. Jadi tatoyur itu tidak benar, keyakinan yang tidak mendasar, yang asalnya itu hanya prasangka yang didapati di dalam dadanya saja. Qultu wa minna rijalun yahuttun. Di antara kita, di tengah-tengah kaum kami ini ada orang-orang yang menarik garis, yahuttun. Menarik garis di sini, yahuttun itu lima'rifatil ghaib. Jadi mengetahui suatu perkara yang gaib dengan petunjuk garis di atas di atas pasir. Ditanyakan sesuatu yang gaib, ini hilang di mana gitu kan, terus digaris dulu, seret. Ketika dilihat nanti garisnya seperti apa, oh ini hilangnya begini. Ini anakku sakit begini, bagaimana, ditarik garis, dilihat kemudian, oh ini seperti ini. Jadi ada orang yang punya keahlian gitu kan, di tengah-tengah kami mengetahui saat perkara yang gaib hanya dengan menarik suatu garis. Maka kata Nabi, kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu. Salah satu dari para nabi ada yang melakukan yang demikian, yaitu mengetahui perkara yang gaib dengan menarik garis gitu. Faman wafaqa khattahu fadzak. Kalau memang tarikan garisnya itu sesuai dengan yang dilakukan para nabi itu, maka itulah gitu, kata Nabi SAW. Sampai sini jangan sampai kaum muslimin terjebak. Ini hadis ini seringkali dipakai
alasan bagi para dukun untuk membenarkan ramalannya dia bikin garis-garis tertentu gitu kan. Ini ada hadisnya boleh begini kan. Tapi kalau kita lihat apa jaminannya kalau garisnya yang dibuat dukun itu sama dengan garisnya Nabi. Dan Nabi siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini gitu loh. Nabi banyak. Nah, yang masyhur ini disampaikan oleh para ulama, yang dimaksud adalah Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Idris dulu Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat untuk Allah kabarkan tentang perkara gaib dengan menarik garis. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala berikan kabar wahyu untuk mengetahui kejadian yang akan datang melalui takwil mimpi. Nanti Anda akan dibebaskan dari penjara, Anda akan dieksekusi itu atas kesalahan Anda. Nanti kemudian ada datang musim paceklik, akan datang musim subur. Itu melalui mimpi Allah anugerahkan itu kepada Nabi Yusuf kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Nah, Nabi Idris alaihi salatu wassalam juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemampuan seperti ini. Allah kabarkan sebagian dari perkara gaib yang dilihat dari menarik garis di atas pasir. Maka dengan demikian khotnya Nabi ini adalah wahyu. Jadi menarik garisnya para Nabi ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kemampuan Nabi Yusuf itu mengetahui datangnya musim subur dan musim paceklik itu juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, khotnya dukun ini wahyu dari siapa? Gitu kan. Kalau dukun bikin garis, nanti kemudian ini begini, itu yang mewahyukan siapa? Gitu loh. Ya jelas setan gitu kan. Jelas setan yang memberikan wahyu kepada dukun tersebut tentang makna-makna dari garis tertentu. Sehingga hadis Nabi ini, ketika Nabi mengatakan demikian, kalau memang ada yang sama dengan garisnya para Nabi, silahkan. Tapi Nabi menyampaikan ini sebagai bentuk kecaman terhadap yang melakukan. Maknanya di balik hadis ini apa gitu kan? Enggak ada yang menyamai khotnya para nabi gitu loh. Enggak ada yang menyamai garisnya Nabi. Sebagaimana ketika Nabi mengecam umatnya yang mau puasa wisol. Ketika Nabi melarang jangan puasa wisol, jangan disambung puasanya kata Nabi. Kemudian sebagian dari sahabat mengatakan apa? Innaka tuwasilu ya Rasulullah, engkau sendiri melakukan wisal wahai Rasulullah. Nabi mengatakan ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang sama denganku kata Nabi. Nah, maka hadis ini juga siapa yang sama khotnya dengan khotnya Nabi gitu kan, yang garisnya itu sama dengan garisnya Nabi Idris ini siapa? Enggak ada. Kalau dia bukan Nabi. Kalau dia bukan Nabi nggak ada, karena garisnya para Nabi itu yang dibuat oleh para Nabi ini didasarkan pada wahyu Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagian juga di antara kaum muslimin ada yang mengklaim punya ilmu laduni. Dalilnya apa? Nabi Khidir alaihi salatu wassalam punya ilmu laduni gitu kan. Iya, Nabi Khidir ilmunya itu wahyu dari Allah, lain teh. Wah, ilmunya dari mana gitu kan? Dan siapa yang mewahyukan kepada Anda gitu kan? Apa jaminannya wahyunya itu dari Allah Azza wa Jalla, sama seperti Allah mewahyukan kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ya jauh beda lah gitu kan. Jauh beda. Adapun wahyu yang diberikan kepada para nabi ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi. Allah taala a'lam. Nah, ini yang ketiga yang ditanyakan oleh Muawiyah ibnil Hakam. Pertanyaan selanjutnya oleh Muawiyah ibnil Hakam kepada Nabi SAW, beliau menceritakan bahwasanya beliau itu punya budak perempuan. Qal wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman. Aku punya budak wanita yang menggembala kambing. Tar'a ghanaman li, menggembala kambing yang aku miliki. Qibala Uhudin wal Jawaniyah. Nah, arahnya dia menggembala itu adalah ke arah Uhud dan Jawaniyah. Jawaniyah itu berada di utaranya Madinah. Jadi kambing-kambingku ini dibawa ke arah itu karena di situ ada banyak rerumputan. Fattala'tu dzata yaumin, suatu hari aku
memeriksa apa namanya itu, bukan belusukan sih, ya menginspeksi, memeriksa apa yang dikerjakan oleh budakku ini, dia gembala benar atau enggak gitu kan. Nah ternyata ketika dia menggembala, ada satu dari sekian kambingku itu dimakan sama serigala. Fa idza dzibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Ada dzib, ada serigala yang memakan kambingku ini. Wa ana rajulun min bani Adam. Saya adalah seseorang yang merupakan anak cucu Adam. Artinya saya juga manusia biasa. Pada saat itu saya marah. Asafu kama ya'safun. Saya marah sebagaimana manusia pada umumnya marah. Lakinni saqaqtuha soqqatan, sehingga aku tempeleng dia. Ini kan yang ngambil serigala, yang dimarahi budaknya gitu kan. Dianggap nggak becus jaga kambingnya, marah sama budaknya, marah dia, cetek, pukulnya budaknya tersebut. Fa'ataitu Rasulullah, maka aku datang kepada Rasulullah, aku ceritakan yang demikian. Fa'azzama dzalika alayya, Rasulullah tidak senang terhadap tindakanku ini gitu. Azzama alayya, artinya ini sesuatu yang disesalkan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh Muawiyah bin Hakam ini gitu kan. Artinya dalam hal ini terlarang, dan kemudian dicela oleh Nabi SAW seorang majikan itu menyiksa budaknya untuk perkara yang demikian ini, tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka sebagai bentuk penebusan kesalahannya itu, beliau ini ingin membebaskan budaknya yang udah ditempeleng itu tadi. Qala qultu ya Rasulullah afala u'tiquha, boleh enggak saya bebaskan saja dia gitu kan. Qala i'tini biha, datangkan coba budakmu ke sini. Fa ataituhu biha, aku datangkan budakku ini. Maka Nabi SAW menanyakan kepada budaknya tersebut, Ainallah, Allah di mana? Qalat fis sama, di langit. Qala man ana, siapa saya, kata Rasulullah. Qalat anta Rasulullah, Anda adalah Rasulullah, utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini akhir dari hadis Muawiyah ibnil Hakam. Nah hadis ini pula pada bagian akhir ini yang menunjukkan Allah Azza wa Jal fis sama, Allah di langit. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dari madhab para ahli hadis, yang mana al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu di dalam kitab akidah beliau itu ar-raddu ala khalqu af'alil ibad. Jadi dalam kitabnya Imam Bukhari Khalqu Af'alil Ibad, beliau pernah menyampaikan bahwasanya masyayikh atau guru-guruku yang aku temui ini, mereka semuanya mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk Allah. Dan kemudian yang aku temui mengatakan Allah Subhanahu wa taala fis sama'. Dan demikian pula yang dikutip atau dinukilkan oleh Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Ushul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu yang diyakini para salaf adalah Allah Subhanahu wa taala di langit. Nah, baru kemudian terjadinya perkataan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana itu kapan? Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ini setelah masanya Imamul Haramain. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah itu beberapa kali di dalam kitab beliau Syiar A'lam An-Nubala itu menyampaikan bahwasanya para a'immatul asy'ariyah, para ulama madhab Asy'ari seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani rahimahullah, yang sebelum Imamul Haramain itu semuanya meyakini Allah Subhanahu wa taala fis sama. Sementara keyakinan Allah di mana-mana itu miliknya Mu'tazilah gitu loh. Dan yang menegaskan demikian salah satunya diantaranya adalah Syekh
Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, beliau itu punya kitab namanya Al-Ghunyah li Tariqi Talibil Haqq. Jadi kitab kitab akidahnya, dalamnya bukan hanya akidah tetapi kemudian thariqah untuk beragama Islam ini, termasuk di dalamnya adalah akidah. Itu ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu di dalam kitab Al-Ghunyah itu, bahwasanya keyakinan Allah di mana-mana itu miliknya Mu'tazilah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini Allah Azza wa Jalla di langit. Dasarnya adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini salah satu dari dalil yang menunjukkan hal tersebut. Nah, Imamul Haramain rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, di akhir hayatnya baru kemudian menarik pandangannya yang beliau itu mengajarkan Allah itu di mana-mana. Itu akhirnya beliau revisi pandangannya. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam An-Nubala, bahwasanya ketika itu Imamul Haramain itu mengajarkan akidah Allah di mana-mana, itu dihadiri oleh salah seorang ahli hadis dari Hamadan. Kemudian ditanyakan kepada Imamul Haramain, antum kalau belum tahu Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali gitu loh. Gurunya Imam Ghazali. Imamul Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Nah, ketika ditanyakan oleh Muhadditsul Hamadan ini, seorang ahli hadis dari Hamadan tanya, kalau memang Allah itu di mana-mana gitu kan, kata Muhadditsul Hamadan, bisa enggak engkau menyembuhkan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hatiku ini? Karena setiap kali aku berdoa kepada Allah, hatiku ini selalu tertuju ke langit gitu loh. Di situ bingung. Imamul Haramain bingung jawabnya gimana gitu. Kan sebenarnya kalau Allah di mana-mana itu kan biasanya doa tuh begini gitu, ke kanan kiri gitu. Dan antum nanti kalau antum lihat para asatidzah, meskipun dia menyatakan Allah di mana-mana, kalau menyatakan hanya Allah itu tangannya mesti begini, bukan begini ke sana kemari gitu. Artinya secara fitrah manusia itu keyakinan Allah Azza wa Jalla itu di langit, selalu menuju ke sana ketika kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan tangan saya naik sendiri nih, enggak diam. Itu secara secara naluri seorang hamba yang mengibadahi Allah Azza wa Jalla demikian. Maka Imamul Haramain ketika ditanya dengan demikian, beliau memukul kepalanya gini dengan mengatakan, hayyarani al-Hamadan. Ini muhaddis dari Hamadan, ini membuat aku bingung ini. Nah, sejak saat itu baru kemudian beliau rujuk dari keyakinan itu, dan keyakinannya ini, keyakinan yang barunya beliau tulis di dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah An-Nizamiyah oleh Imamul Haramain, yang di situ kemudian beliau menegaskan bahwasanya yang beliau yakini Allah Azza wa Jalla itu di langit. Nah, ini yang saya imani gitu kan. Dan ini yang kemudian saya serukan, saya dakwahkan kepada kaum muslimin untuk mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla fis sama, di langit, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun nanti ada pihak-pihak yang mengatakan nanti kalau begini kan berarti Allah bertempat, berarti kalau sudah berarti pakai berarti itu logika masuk. Sementara tugasnya seorang mukmin mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi, selesai sampai di situ. Tidak kemudian memperdebatkan. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu. Adapun kaitannya dengan pembahasan kita malam hari ini adalah terkait dengan hukum berbicara di dalam sholat. Nah, ada 3 keadaan berbicara di dalam sholat ini. Maksudnya 3 keadaan ini apa? Yang dibicarakan apa? Gitu. Kalau yang dibicarakan itu nggak ada perlunya, nggak ada maslahat, dan kemudian dilakukan secara sengaja, ijma', para ulama itu menyatakan batal. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip hal ini di dalam majmu'nya dengan mengatakan fi madzahibil ulama, far'un fi madzahibil ulama
fi kalamil musalli huwa salasatu aqsam. Jadi perkataan seseorang yang diucapkan di dalam salat itu ada dua kategori, dua kondisi. Ahaduha, kondisi yang pertama, yatakallamu amidan, berbicara dengan sengaja, la limaslahatis shalah, bukan untuk kemaslahatan salat. Fatabtul salatuhu bil ijma', salatnya batal secara ijma'. Jadi kaum muslimin, para ulama dari berbagai madhab sepakat kalau bukan untuk kemaslahatan salat batal ketika dia berbicara secara secara sengaja. Naqal al-ijma' fihi Ibnul Mundzir. Sudah isya aja. Alhamdulillah sudah isya. Tapi kami sampaikan secara singkat tiga kondisi ini. Yang menukilkan ijma'nya adalah Al-Imam Ibnul Mundzir. Ini wujud pertanggungjawaban Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya referensi beliau ini loh gitu loh. Jadi dalam hal ini kami serukan kepada ikhwas sekalian gitu kan, dalam menyampaikan pernyataan itu upayakan untuk ada referensinya gitu, sehingga ketika menyampaikan itu tidak didasarkan hanya pada hawa nafsu atau kemudian pandangan semata gitu. Ada referensinya. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengajarkan kita demikian. Kemudian kondisi yang kedua, atsani an yatakallama limaslahatis salati, berbicara tetapi untuk kemaslahatan salat sengaja. Contoh gimana? Bi an yaqumal imamu ila khamisatin, ketika mungkin imam itu berdiri untuk melakukan rakaat yang kelima, salat isya sudah 4 rakaat, berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang kelima misalnya. Maka makmum di belakang itu boleh nggak negur, mam udah 4 gitu loh, ngomong pakai bahasa. Nah di sini baru ada khilaf. Jumhur ulama batal. Madhabu jumhuril ulama annahu tabtul shalah. Jumhur ulama batal kalau dia ngomong mam udah 4 gitu kan, itu batal sholatnya jumhur. Tetapi ada ulama yang membolehkan demikian. Siapa yang membolehkan? Wa qala al-Auza'i wala tabtul. Menurut pandangannya Imam Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i Asy-Syami, pandangan beliau enggak apa-apa yang demikian. Dalilnya apa? Hadis Zulyadain. Nah, hadis Zulyadain belum kita baca, nanti hadis Zulyadain akan kita pelajari pada saat sujud sahwi. Tapi kalau nunggu itu kan kelamaan. Tapi kalau saya jelaskan sekarang kepanjangan, sudah waktu isya gitu lah. Jadi hadis Zulyadain, Rasulullah itu sholat 4 rakaat, tapi setelah 2 rakaat salam gitu. Sehingga masih ada tanggungan 2 rakaat lagi. Nah ketika itu terjadi, makmum yang di bawah ini namanya Zulyadain tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau ini lupa kah atau memang sholat udah ada aturan baru jadi 2 rakaat begini gitu kan. Rasulullah mengatakan aku belum aku tidak lupa dan tidak ada aturan baru, sholatnya 4 rakaat tetap. Oh kalau gitu antum lupa nih. Ada percakapan antar Rasulullah. Nah ketika Rasulullah sudah disampaikan bahwasanya beliau lupa, Rasulullah melengkapi 2 rakaat. Nah ketika melengkapi 2 rakaat gitu kan, artinya jeda antara 2 rakaat yang sudah dikerjakan dengan 2 rakaat yang belum dikerjakan, ini kan sejatinya masih pada kondisi sholat gitu loh. Kalau itu masih pada kondisi sholat sehingga cukup untuk dilengkapi saja dengan 2 rakaat, nah berbicara tuh boleh di situ gitu. Ini yang diambil dalil oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Tapi yang demikian ini tidak kuat karena Rasulullah sudah menutupnya dengan salam. Sehingga ketika sudah ditutup dengan salam itu bukan dalam kondisi sholat. Nah nanti pembahasan lebih lanjutnya ketika kita sudah sampai di masalah sujud sahwi. Keadaan yang ketiga gitu kan, an yatakallama nasiyan, berbicara tetapi dia lupa, nggak tahu mungkin hayal ngeranyau atau kayak apa gitu kan, ngomong dalam sholat gitu kan. Kalau itu terjadi, sholatnya itu tidak batal, asalkan apa, kalamnya nggak panjang. Wala yutawwil kalamahu famadhabuna annahu la tabtul wa bihi qala jumhur ulama. Jadi mayoritas ulama termasuk di dalamnya mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ini enggak batal. Kalau kemudian
berbicaranya itu tidak panjang dan dia terlupa, nggak sadar gitu loh. Dia nggak sadar, nggak tahu ketika sholat menghayalkah apa, kemudian terucap di mulut. Orang nanti heran, noleh ke samping, kenapa kok ngomong itu, belum batal kalau dia apa, lupa. Allahu ta'ala alam. Ini pandangan para ulama mengenai 3 kategori hukum berbicara di dalam sholat yang didasarkan pada hadis Muawiyah ibnil Hakam radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Nah, masih tersisa 2 hadis lagi yang berkenaan dengan hukum berbicara di dalam sholat. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pembahasannya nanti di pekan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.